Jadi di video ini gue akan nggak bahas terlalu detail banget, tapi lebih secara global. Gimana kalian cara ngiklan video YouTube kalian di YouTube sendiri untuk mendapatkan views yang organik, guys. Hai guys, balik lagi di Om JK Tino. Kali ini gue pengen bikin video tutorial lagi mengenai cara ngiklan video YouTube kita di YouTube sendiri. Mungkin kalian sering pernah dengar kalau misalnya cara ngiklan atau bikin website atau bikin apapun aplikasi kita ngiklanin di YouTube. Nah, itu udah banyak banget pembahasannya. Kita akan menggunakan Google Ads. Nah, oke, Google Ads ini ada beberapa hal yang perlu kita tahu. Pertama, Google Ads itu ada Google Ads account. Nanti di bawahnya ada beberapa campaigns. Jadi dalam campaigns itu kita akan membuat beberapa kampanye-kampanye untuk kebutuhan kita sendiri. Dalam hal ini gue akan menjelaskan mengenai campaigns untuk video YouTube kita diiklanin di jaringan YouTube sendiri. Nah, di bawah campaigns itu ada beberapa ads group yang bisa kita define sendiri, dan di bawahnya lagi itu ada keywordnya, ada ads A, ada ads B, kurang lebih kayak gitu konsepnya. Jadi ini dulu yang harus kalian pahami supaya kalian mengerti. Google Ads account itu apa? Google Ads account itu adalah email atau password atau billing info nanti yang akan kalian pakai untuk membuat iklan ya. Terus ada campaigns ya. Campaigns ini berisi nanti budget kalian berapa, goal iklan kalian tuh apa. Sementara kalau ads group itu adalah kumpulan keyword. Nah, keyword ini akan menentukan seberapa gampang nanti video kalian itu akan tampil, akan dicari orang. Nah, itu keyword yang biasa kita pakai teks ya. Atau di bawahnya lagi ada format iklan, judul dan lain-lain. Kayak gitu konsepnya. Jadi buat kalian yang agak bingung, mungkin di section ini kalian bisa repeat lagi, diulangi lagi supaya kalian ngerti. Daripada lama-lama, kita langsung aja ya. Kita buka dulu. Jadi kita harus punya tujuan video mana yang mau kita iklanin. Jadi kurang lebih gue kemarin udah bikin video pasang RFID di mobil. Buat kalian yang belum lihat videonya ya. Oke, jadi ini adalah link videonya. Nanti akan kita pakai link videonya. Jadi video ini saat ini viewsnya itu kurang lebih 62. Nanti kita akan lihat nanti grow-nya sampai gimana. Selanjutnya kita buka Google Ads. Oke, seperti tadi yang udah gue bilang, kalian bikin login dulu account-nya. Kalau belum punya harus bikin account dulu ya guys. Setelah itu kita pilih account-nya mana. Nah, setelah ini nanti akan ada account-nya ya. Kita akan mau pakai seperti yang apa. Nah, kita udah masuk ke tampilan homepage-nya. Jadi ada beberapa keterangan. Di sini adalah seluruh campaigns. Di sini ringkasannya ya. Dan ini dashboard yang sedang ada ya guys, yang sudah berjalan ataupun iklan atau campaign kalian yang sudah pernah kalian buat tapi mungkin sudah selesai. Oke, kita langsung aja. Jadi di sini kita akan klik tanda plus untuk membuat campaigns yang seperti tadi gue dijelasin di sini ya. Di sini campaigns, nanti setelah campaigns kita akan bikin ads groupnya. Jadi kita bikin campaigns dulu, bikin campaigns baru. Kalau mau setelan kampanye ini yang udah ada ya. Jadi kita buat campaigns baru aja. Oke, kalau sudah akan masuk ke dashboard seperti ini, kita pilihnya video, bukan yang lain ya guys. Di sini juga ada beberapa campaigns yang dipilih. Ada campaigns video custom, in-stream, mendorong konversi, dan urutan iklan. Kita akan membuat yang campaign video custom aja. Nah, kalau in-stream ini nanti adalah video yang ada di tengah-tengah atau yang nggak bisa dilewatin, tapi hanya 15 detik. Seperti itu. Jadi kita dalam hal ini kita membuat campaign video custom aja. Kita klik lanjut. Setelah itu campaign jenisnya ini tadi yang kita dipilih ya, campaign video. Nama campaign-nya kita pilih aja, kita ketik aja campaign RFID. Sebagai testing kita bikin gini aja ya. Strategi by bidding ini kita default aja, jadi CPV maksimum, jadi klik per view ya kalau CPV itu.
Anggarannya kita mau budgetin berapa untuk kampanye ini. Ini masih ngomongin kampanye. Nanti dalam kampanye ada beberapa video ya. Jadi total budget di kampanye ini kita misalkan budgetin sebagai 50.000. Starting kampanye ini kita harapkan mulai dari hari ini. Jadi today ya, tanggal 31, tanggal akhirnya ini bisa di setel, bisa bebas ya mau di setel atau enggak. Jadi anggap aja kita sebulan lah, sebulan misalkan atau tanggal 15. Oke, jadi rata-rata dalam 50.000 itu kita bisa sehari budgetnya 3.125. Ini bisa dimodif sih sebenarnya. Nah, di bagian jaringan ini kita mau iklanin video kita ini atau ya iklan kita ini mau di mana. Di sini defaultnya itu hasil penyusunan YouTube, video YouTube dan video partner jaringan YouTube. Nah, kalau video jaringan YouTube ini semua nanti yang environment-nya si Google akan masuk ke sana. Jadi karena kita pengen dapatnya banyak ya kita pilih aja semuanya dulu guys. Ini kita biarin. Terus lokasi. Nah, ini tujuan kita mau nyasar ke mana nih? Apakah semua negara dan wilayah atau Indonesia aja? Karena kita pengen Indonesia, kita masukin ke Indonesia dulu aja ya. Kalau mau masukin ke kota lain atau masukin lokasi lain juga bisa. Ini tinggal diketik aja. Misalkan di Indonesia itu, misalkan Jakarta. Nah, ini kita bisa define semuanya sendiri ya guys ya. Jadi bebas, terserah. Ini sesuai dengan pilihan kalian aja, tapi kita saat ini kita masukin Indonesia aja. Bahasa ini biasalah, kita pilih Indonesia Inggris saja. Terus kita masuk ke pengecualian konten. Tentukan lokasi iklan Anda dapat ditampilkan. Ini jenis inventaris, ini kita default aja ya, jadi pilihnya inventaris standar. Dan ini adalah video yang akan di accept, dikecualikan. Jadi video kita ini nggak akan tayang di mana. Nah, ini kita pilih aja sesuai dengan yang kita pengen. Jadi dasar ini gua default dulu aja ya, nggak usah diapa-apain. Video terkait, ini video tambahan, video yang berkaitan dengan iklan Anda. Jadi kalau kalian punya iklan atau video yang berkaitan dengan video yang kalian mau iklankan, ini bisa dimasukin juga ya. Kita coba masukin aja misalkan yang ini deh, nggak apa-apa. Kita masukin copy URL-nya aja, tinggal pasang. Pilih lagi video yang lain, kira-kira apa ya yang terkait dengan ini. Misalkan kita ngambil yang ini, copy paste, masukin lagi. Jadi batasannya sampai 5, dari 2 sampai 5. Kalau udah misalkan selesai, jadi setiap iklan nanti akan ada muncul di bawahnya, itu di bawahnya kurang lebih kayak gini, ada video-videonya ya. Ini dasarnya sih bebas. Style tambahan kita masukin lagi, perangkat mau ditampilin di mana video iklan kita ini. Jadi kita tampilin ke semuanya aja. Pembatasan frekuensi nggak ada, jadwal iklan juga nggak ada, pengukuran pihak ketiga nggak ada. Jadi maksudnya ini kita pengen video kita ini bisa atau iklan kita ini bisa diakses di mana aja dan kapan aja. Kecuali kalian pengen spesifik, misalkan hari Minggu jam sekian, kalian bisa pasang di sini guys. Jadi tinggal di setting aja. Kalau ini enggak, jadi kita skip aja ya, kita default aja. Nah, sekarang kita buat grup iklan. Nah, tadi gue bilang tadi add group. Jadi grup iklan kita nih apa nih? Grup iklan RFID aja lah ya. Tes. Oke, kalau udah demografinya yang tadi ini lebih spesifik lagi. Karena banyak channel di kalian itu tergantung nih, kalian banyak channelnya mau di mana, apakah mau spesifik gender, mau spesifik usia ataupun yang lainnya. Tapi kita default aja dulu ya, biarin aja. Segmen audiensnya juga dipilih, misalkan ini otomotif, karena berkaitan dengan otomotif kita masukin otomotif ya, atau mobil, otomotif. Kita pilih aja nih, sebenarnya sih bebas ya, atau mobil. Segmen apa nih? Mobil sport, antar mobil, mobil kompak, mobil sport, audio, ya oke lah ya. Kompak.
Nah, ini kalian sih bisa bisa dipilih-pilih aja nanti. Bisa juga dijelajahi nanti mau kemana. Oke, kemana aja. Perluasan audiens, jangkauan lebih banyak orang yang serupa dengan audiens yang Anda pilih. Nah, nanti setiap pilihan-pilihan yang kita buat ini akan ada estimasi di sebelah kanan. Estimasi campaigns-nya, tayangan yang tersedia. Nah, berdasarkan setelan campaigns Anda, kemungkinan nanti akan tayang sebagai 4,1 mega atau million ya. Jadi ya ini akan setiap klik-klik yang kalian klik ini akan mempengaruhi di sebelahnya ya guys. Kata kunci, nah ini yang tadi gue bilang, teks. Jadi di teks ini yang perlu kita perhatikan adalah pertama gini guys. Di Google Ads itu ada kurang lebih ada 4 lah. Ada board match, ada board match modifier, ada price modifier, exact match. Itu sebenarnya apa sih, gampang ini. Jadi kalau board match itu nggak pakai simbol apa-apa di taggingnya. Contohnya kalau kita ngetik woman hat. Jadi semua yang terkait dengan ini atau salah tulis atau apa nanti akan kecari. Misal kita ketik tagnya mau woman head, nanti semuanya yang relevan dengan kata-kata tersebut akan kecari. Contoh pencarian by ladies head, ada kata-kata headnya. Nah, selanjutnya ada board match modifier, itu ada tanda plus di depan keywordnya. Misalkan ada keywordnya woman sama keyword kedua adalah head, jadi plus woman, kedua ada plus head. Jadi semua kata-kata yang terkait dengan woman ataupun yang terkait dengan head nanti akan cari akan berhasil munculnya. Contoh kalau misalkan kita ngetik head for woman nanti akan muncul video itu. Kedua, keyword untuk tanda petik ya. Jadi ini lebih ke variasinya atau phrase-nya, kata-kata yang mendekati dengan ketik itu akan muncul. Yang terakhir yang paling banyak adalah exact match. Jadi ada tanda ada kurung itu. Jadi kalau hanya kata-kata tersebut yang dicari yang mau Anda ketik akan muncul. Jadi exactly sama seperti itu guys. Kalau kalian bingung, kalian stop dulu videonya, kalian baca lagi. Tapi ini sebenarnya banyak umum di Google juga banyak. Sekarang kita langsung praktek, kita masukkan ini kan RFID. Oke, kita masukin. Terus tambahin plus tadi. RFID. Terus tambahin lagi ketik RFID. Tanda tutup kurung RFID. Kalau nggak salah di sini harus pakai titik koma ya. Kurang lebih kayak gitu. Nanti kita langsung aja dulu ke bawah topik. Ini misalkan mobil atau otomotif, ada gak ya? Kita cari aja sesuai kebutuhan ya guys. Oke, masukin ke komputer elektronik, perangkat, masukin aja ke semuanya ya. Mobil kendaraan, mobil. Jadi ini akan lebih spesifik, iklan kalian akan tampil di sebelah mana. Di situ aja sebenarnya. Oke. Sementara itu dulu penempatan. Ini kita mau di YouTube channel, misalkan kemana. Nah, ini biarin aja dulu lah ya. Kalian bisa tes membuat iklan video. Ini adalah iklan atau video mana yang mau kita tampilin. Video mana yang mau kita iklanin. Kita yang ini tadi ya. Copy paste dulu URL-nya. Oke. Di bawah sini ada format iklan yang bisa kita pilih. Iklan in-stream yang dapat dilewati, tapi ada keterangannya guys. Video yang berdurasi lebih dari 3 menit biasanya tidak berformat sebaik video yang pendek. Nah, biasanya itu video-video 15 detik atau 30 detik yang lebih bagus ya. Jadi in-stream yang dapat dilewati nanti ada skippable yang kayak seperti ini tandanya ya. Atau iklan video dalam feed, misalkan di tengah-tengah baru nanti ada iklannya. Kita pilih yang atas saja. Ini video URL-nya sama, bisa kita copy paste juga URL videonya. Nah, kayak ini nih guys, salinannya. Ada pesan ajakan CTA. Nah, ini kalau kita aktifkan, yang hilang ya, ada muncul kombonya. Misalkan subscribe. Nah, akan muncul di sini. Judulnya misalkan RFID. Seperti itu. Pasang RFID. Misalkan pasang RFID sendiri. Tapi di sini ada batasan ya, 15 karakter. Jadi kita
pendekin aja. Oke, ada opsi iklan, ini kalian bisa klik-klik bebas mau diisi atau enggak. Kita isi nama iklan, nama iklan RFID misalkan kayak gitu. Oke, ini udah jadi. Sekarang pembuatan iklan satu iklan. Kalau misalkan mau iklan lain bisa juga video-video yang terkait yang tadi itu ya. Bidding, bidding ini biasanya otomatis sih ya. Bidding sebesar 148. Jadi logiknya dari si Google Ads dia akan merekomendasikan beberapa nilai bidnya. Kita ikutin aja sendiri di sini guys. 148. Kalau sudah selesai, ini semua akan tayang ya, estimasi kampanyenya berapa, tayangnya berapa. Terus di sini juga kita bisa naikin bid, misalkan 10% lah. Bid tinggi itu belum tentu video kita akan tayang ya. Jadi ada beberapa komponen yang mempertimbangkan dari Google Ads sendiri, dari kliknya, dari interest dari orangnya. Jadi nggak semua bid itu menentukan pasti akan lebih banyak tayang enggak juga. Udah selesai, kita buat campaigns. Nah, di sini ada kebijakan ya. Jadi ketahuan nanti kalau ada kesalahan kita ketahuan. Kapitalisasi, jadi nggak boleh ada caps lock. Di mana kita bikin caps lock? Oh, di sini. Nah, misalkan ini pasang RFID. Subscribe. Oke. Mana lagi ya? Anda dapat lakukan edit iklan Anda akan mematuhi kebijakan Google Ads. Oke, kalau udah buat campaign lagi, kita cek lagi, tes. Oke guys, selamat, campaign Anda udah siap. Jadi kita udah pasang tadi budget kita 50.000. Sekarang saatnya kita bayar. Gimana cara bayarnya? Gampang. Kita masuk ke bagian alat pemberitahuan, penagihan atau ringkasan. Kita tambah dana dulu ya. Kita tambah dana. Gimana kita cara top up saldo untuk Google Ads? Karena Google Ads itu kita harus bayar dulu ya guys. Jadi ada beberapa media. Paling gampang itu kita pakai GoPay aja. Masukin GoPay, masukin. Jadi untuk GoPay itu minimal pembayarannya adalah 100.000. Jadi kalian harus bayar top up dulu GoPay-nya 100.000. Kalau di bawah 100.000 nggak bisa. Misalkan kita contoh 50.000. Aku pembayaran, nah, nggak bisa kan? Jadi minimal top up itu 100.000. Dan 100.000 itu kalian bisa terserah nanti membuat campaign-nya misalkan 50.000, 20.000. Jadi nggak semua totalnya 100.000 ya. Dan bagaimana kalau misalkan dana kita itu udah habis? Nah, kalau udah habis nanti kampanye kalian akan stop atau pause atau postpone sampai dananya diisi lagi guys. Oke, sekarang kita melakukan konfirmasi pembayaran, ambil handphone, lalu kita scan. Oke, ini sudah ada. Terima kasih atas pembayaran sejumlah 100.000 dan di GoPay kita sudah kepotong. Nah, dana tersedia sekarang 100.000 ya. Dana tersedia 100.000, kurang lebih seperti ini historinya. Sekarang kita back. Jadi pembuatan iklan segampang itu guys. Sekarang yang mau gue jelasin adalah kita balik lagi ke campaigns-nya. Nah, kalau kalian lihat di sini kan tadi ini jenis-jenis campaigns yang kalian sudah pernah buat. Ada kampanye bumper, kampanye RFID yang sudah gue buat tadi, ada OMDK campaigns, dan sebelah kanan ini kayak lebih detailnya lah kalau diklik satu-satu. Kita masuk ke tengah dulu, dashboard campaigns. Jadi di sini ada anggaran. Nah, anggaran ini anggaran yang sesuai dengan kita pada saat pembuatan tadi. Karena kampanye RFID tadi gue buatnya 50.000. Jadi saldo gue ada 100.000. Kalau misalkan campaign ini sampai selesai 50.000, dia akan notif ini mau dilanjutkan atau mati. Defaultnya akan mati dulu. Nanti kalau kita mau lanjutin, tinggal lanjutin lagi. Statusnya di sini ada jeda, ada valid. Nah, jeda ini kenapa? Karena pertama bisa kita stop atau karena saldonya udah habis. Jenis campaigns-nya, nah tadi kita pilih video tayangnya. Ini tayang videonya di jaringan Google. Ini RFID masih 000 semua karena memang belum ya. Di sini sudah ada campaigns bumper, on bumper ini. Ada 1.000, udah 1K kita dapat views-nya. Inilah views yang kita dapat guys. Kalau ratio tonton ada, ya ini hitung-hitungan sendiri lah ya. Dan ada CPM, CPV itu klik per view-nya. Jadi setiap klik atau setiap view dari video ini berapa rupiah. Ada CPM rata-rata per miles. Jadi 1.000 per 1.000 rata-rata berapa. Kayak gitu guys. Kalau kita bahas dulu ini dulu. Kalau misalnya kita klik video campaigns ini, kita akan masuk ke sini ya. Kalau tadi kan ringkasan itu ringkasan atau rekomendasinya, kita masuk ke grup iklannya
Tadi grup iklannya jadi cuma satu grup aja dalam satu campaign, kita hanya membuat satu grup. Dan itu bisa dibikin beberapa grup. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian konten. Di sini ada kata kunci. Tadi kata kunci yang kita buat tadi. Pilih grup iklannya, multi land free flow. Nah, bisa kalian buat seperti ini juga. Nanti tambah-tambahin aja. Atau kalian bisa masukin dari tagging-tagging yang lain. Biasanya sih gue pakai dari rapid text. Jadi akan mempengaruhi ini ibaratnya SEO, kita main SEO dengan tagging. Kayak gitu, gampang banget ya. Jadi di video ini gue akan nggak bahas terlalu detail banget, tapi lebih secara global. Gimana kalian cara ngiklan video YouTube kalian di YouTube sendiri untuk mendapatkan views yang organik, guys. Oke, kita sekarang balik lagi ke menu awal. Jadi ini tinggal tunggu aja videonya, tinggal iklan. Mungkin video tutorial gue kali ini cukup sampai sini, guys. Buat kalian yang pengen tahu lebih lagi atau punya pertanyaan, mungkin bisa kalian komen di bawah. Nanti sebisa mungkin gue akan jawab. Jadi kita bisa manfaatin Google Ads untuk iklan video kita sendiri. Oke guys, buat kalian yang suka sama videonya, jangan lupa di subscribe, like, serta komen ya. Gue tunggu komen-komen kalian dan sampai jumpa di video berikutnya. See you guys.